Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Beberapa hari ya teman-teman, sudah beberapa hari tidak sempat untuk berbagi tutorial karena banyak kesibukan sekali yang harus saya kerjakan. Jadi baru kesempatan kali ini baru sempat untuk berbagi tutorial. Dan di kesempatan kali ini ada handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 9 dengan kondisi LCD-nya seperti ini teman-teman. Untuk di bagian kaca glass atau touchscreen atau kaca touchscreen-nya itu retak ya teman-teman, karena sudah lama untuk sering jatuh dan ada bagian fleksibel yang robek teman-teman. Jadi ini sebetulnya dari awal itu tidak berniat saya bikin video, jadi kepengen cepat saya coba untuk mengerjakannya karena ada banyak sekali yang antrian pada servisan. Jadi sudah saya klik sebagian untuk melihat pada jalur yang robek teman-teman. Jadi sebelumnya ini beliau konsultasi untuk penggantian LCD, namun setelah saya bongkar itu ternyata ada bagian fleksibel yang robek seperti ini. Jadi awalnya saya tawarin sama beliau, apakah kepengen diganti LCD yang baru atau kepengen masih memakai LCD yang originalnya. Jadi saya kasih tahu ada bagian fleksibel yang ternyata ada yang robek. Jadi beliau coba untuk kepengen memperbaiki dulu atau proses perbaikan, yaitu menyambung fleksibelnya. Saya coba untuk bantu sama beliau. Oke, kita fokus untuk mengerjakannya. Jadi apabila mungkin masih bisa diusahakan ya, jika normal ya alhamdulillah ya teman-teman, karena proses ini hanya coba untuk berusaha memperbaikinya sebelum kita mengganti LCD. Kalau masih tidak menyala ataupun jika proses selesai untuk menyambung LCD itu ternyata ada bagian LCD yang cacat seperti garis, tombol, ataupun bahkan tidak menyala, ataupun fungsi touchscreen sebagian tidak normal, ataupun bahkan sama sekali tidak bisa disentuh. Jadi kita coba untuk berusaha memperbaikinya dulu ya teman-teman, yaitu sebelum mengganti LCD. Jangan memikirkan hanya sebuah ongkos atau mungkin memikirkan kenapa harus susah-susah capek menyambung apabila mengganti LCD itu jauh lebih mudah. Ini khususnya buat para pemula ya teman-teman, atau buat para teknisi yang baru belajar. Saya sarankan untuk semua proses itu harus dinikmati. Jadi tidak boleh bermalas-malasan alias kepengen mengambil jalan pintas atau mengambil perbaikan yang lebih mudah. Alangkah baiknya kita jika kepengen mengerjakan sesuatu itu ada pelajaran di dalamnya, kita bisa berusaha untuk memperbaiki seperti ini, yaitu tujuannya untuk mengasah ilmu ya teman-teman. Jadi mengasah skill. Apabila kalian kepengen meningkatkan suatu skill atau meningkatkan apa yang ada di bidang kita, yaitu untuk perbaikan handphone, alangkah baiknya kita berusaha memperbaikinya dulu sebelum apa-apa mengganti spare part. Itu jauh lebih bagus dan lebih bermanfaat. Jadi kita bisa mengambil kesempatan. Jangan memikirkan terlalu lama, terlalu ribet, ataupun bahkan terlalu melelahkan. Jadi dari pengalaman saya sendiri untuk perbaikan sebuah handphone, setiap kali saya memperbaiki apa adanya dulu. Jadi apa-apa tidak mengganti ya teman-teman. Jadi berusaha untuk memperbaikinya dulu sebelum menyerah untuk mengganti spare part. Alangkah baiknya kita berusaha memperbaikinya dulu. Apabila pelanggan mengasih waktu luang
tidak terlalu buru-buru, jadi kita coba untuk memperbaikinya dan sekaligus untuk belajar lebih sabar dan lebih teliti untuk sebuah analisa memperbaiki handphone. Jadi saran saya seperti itu ya teman-teman, untuk mengembangkan bakat atau skill yang sudah kita punya ataupun dari bidang yang kita miliki, yaitu sebagai bidang untuk memperbaiki handphone, khususnya ini untuk khusus para pemula ataupun para teknisi yang baru belajar untuk menggeluti di dunia perbaikan handphone atau servis handphone. Untuk kawat yang saya pakai itu adalah kawat ukuran 0,007, dan sedangkan untuk soldernya itu saya menggunakan solder yang standar ya teman-teman, bukan menggunakan solder yang bagus seperti Sugon, karena hanya untuk memperbaiki seperti ini yang penting itu ujung mata soldernya runcing. Untuk memperbaiki seperti ini kita bisa mencari celah dulu, seperti kita kerik di bagian fleksibelnya, yaitu di bagian jalur yang terputus. Usahakan dipotong dulu agar tidak kena ground pada jalur yang lain. Selanjutnya bisa kalian satu persatu untuk menyambungnya. Untuk panas pada solder yang saya pakai itu adalah panas di angka 250 maksimal 300 teman-teman, tidak terlalu panas. Untuk flux yang saya pakai flux yang sudah sering saya kasih. Apabila kalian belum tahu, yang belum mengetahui dari apa yang pernah saya review, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi bagaimana cara proses saya mengerjakan dan alat apa saja yang saya pakai teman-teman. Oke, setelah handphone menyala, setelah selesai untuk menyambung fleksibelnya, saya coba untuk menyalakan. Alhamdulillah ini LCD-nya bisa menyala teman-teman, dan touchscreen-nya juga bisa disentuh. Jadi alhamdulillah, meskipun kondisi LCD-nya sudah begitu jelek, layarnya pecah yang cukup lumayan lama tidak pernah diperbaiki, dan juga di bagian bawah itu banyak kaca yang gumpil atau banyak kaca yang retak teman-teman. Dan beliau saya tawarin apakah diganti kaca touchscreen sekalian atau enggak. Ternyata tidak usah teman-teman, mungkin karena budgetnya belum ada, jadi beliau pengen untuk berusaha memperbaikinya saja tanpa mengganti LCD teman-teman. Jika sukses ya alhamdulillah, kalau masih belum down atau masih gagal dalam menyambung fleksibelnya, mungkin sudah kita cek jalurnya itu sudah tersambung namun tidak bisa berfungsi kembali dengan normal, ya terpaksa kita mengganti LCD saja teman-teman. Kalau syukur alhamdulillah itu sukses, ya alhamdulillah ya teman-teman, karena kita harus berusaha dari apa yang kepengen kita usahakan dulu sebelum apa-apa mengganti spare part. Jadi itu saja dari pengalaman saya untuk berbagi ilmu para teman-teman yang mungkin baru belajar. Usahakan jangan pernah menyerah apabila kita gagal dalam mengerjakan. Dari ngambil sisi positif dari apa yang kita berusaha apabila masih ada kegagalan. Jadi ambil pelajaran di situ ya teman-teman. Kalau sukses ya syukur alhamdulillah, kalau belum sukses ya nanti diulangi lagi suatu saat, mungkin ada kerusakan atau kasus yang sama, kita bisa lebih hati-hati dan lebih teliti dan lebih untuk memperbaiki dari kesalahan sebelumnya. Oke, untuk info ini karena beliau tidak pengen mengganti LCD dan juga tidak pengen mengganti kaca touchscreen, sudah saya tawarin, namun untuk budgetnya mungkin beliau minim dana ya teman-teman. Itu maklum saja karena setiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Jadi tidak semua orang itu punya dana untuk mengganti LCD. Alangkah baiknya jika kita sudah diberi bakat dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita bisa membantu sesama yang mungkin budgetnya kurang ya teman-teman, atau minim budget. Jadi kita berusaha untuk membantu sesama. Apabila sukses ya alhamdulillah,
Jadi ambil hikmahnya saja, jangan apa-apa memikirkan cuan atau untung ya teman-teman, karena kita belajar untuk membantu sesama sekaligus belajar untuk memperbaiki skill atau meningkatkan ilmu atau meningkatkan bakat yang sudah kita miliki. Jadi alhamdulillah untuk infonya sudah selesai saya rakit, dan juga untuk penglimannya sudah kering, dan infonya sudah saya tes ulang. Alhamdulillah ini setelah saya lem kembali, alhamdulillah bisa berfungsi kembali dengan normal sekali ya teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak mengganti LCD yang baru, dan saya tes ini fungsi touchscreen masih nyaman dipakai meskipun kaca touchscreennya atau glassnya itu sudah pecah lumayan parah. Apabila kepengen ganti ya diganti saja ya teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk memaksa memperbaiki sebuah handphone, hanya saja untuk mengambil sisi positif dari pelajarannya. Oke, untuk infonya sudah selesai semua dan semoga bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.